Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang terhormat Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, seluruh jajaran aparatur Pengadilan Agama Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki hari ke-24 puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih mampu hadir dalam mengikuti rutinitas kita di siang hari ini, sholat zuhur berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ceramah. Sholawat seiring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bertindak sebagai penceramah atau ketum pada siang hari ini, yakni yang mulia Bapak Sutaji SHMH, langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ibu Wakil, kok ada suaranya, Bapak Ibu Hakim, karyawan, karyawati Pengadilan Agama Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ini adalah kesempatan emas bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk memperoleh kebebasan dari api neraka. Semoga di malam-malam akhir ini Bapak Ibu rajin, bahkan di kampung-kampung sekarang sudah menuju ke kota-kota. Pada saat akhir Ramadan ini ada sholat berjamaah dimulai jam 1 malam sampai menjelang sahur. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah merupakan lomba pidato dan saya kena pada hampir ujung. Tentunya pidato atau ustadz-ustadz yang kemarin itu adalah menurut saya sangat berkualitas cara penyampaiannya, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini ya saya tidak bisa mengatakan lebih berkualitas, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diterima, itu saja, diterima. Saya akan menyampaikan di sini adalah masalah kehidupan. Jadi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak menentu. Kenapa saya katakan tidak menentu? Saya mengutip dari pendapatnya Profesor Ali Aziz, guru besar di UINSA Surabaya. Beliau mengarang buku, judulnya yaitu Hidup Masih Koma, Belum Titik. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ini belum titik, semua itu adalah masih koma. Sehingga kami membaca dari buku beliau itu adalah hidup itu tidak menentu karena masih koma. Perlu dibuktikan bahwa hidup itu masih koma
bukti yang nyata bahwa di sekarang yang menjadi musola, pada saat Pak Dirjen datang ke sini menjadi aula, ada salah satu teman kita dikasih peluang untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Ditulis bisa? Ditulis lagi, jadi minta pindah kemana, beliaunya itu minta pindah ke Kediri, ditulis. Seakan-akan waktu itu adalah nyata bahwa TPM berikutnya itu adalah yang usul minta pindah ke Kediri, itu adalah pindah betul ke Kediri. Apa jadinya? Kemarin pada TPM hanya segelintir orang, yaitu 9 orang. Saya bolak-balik mencari nama saya yang usul dulu, sudah diiyakan sama Pak Dirjen, ternyata tidak ada namanya. Ini adalah bukti fakta nyata bahwa hidup itu masih koma, belum titik. Ini bukti nyata. Dan contoh-contoh yang lain itu banyak sekali, seperti tenaga apa istilahnya itu, honor kemarin itu, pada saat ada kunjungan dari Mahkamah Agung bahwa yang tidak bisa masuk P3K sekarang ini nanti ada P3K yang kedua. Ternyata apa jadinya? Masih simpang siur. Masih simpang siur informasinya, sampai sekarang belum bisa ikut kategori K2. Ini adalah dunia. Maka disinggung oleh Allah bahwa dunia itu adalah permainan. Jadi nggak usah kaget, nggak usah heran, dunia adalah sebuah permainan. Kalau toh sekarang kalian bapak-bapak, ibu-ibu sedang nasib baik, jangan berpuas dulu, karena ini masih koma. Pun demikian, kalau tuh sekarang dalam keadaan terpuruk, jangan menyesal. Ini adalah masih koma. Bisa jadi pada saat sekarang ini nasibnya baik, koma, nanti akan lebih baik. Bisa jadi. Atau sebaliknya, sekarang di saat musim buruk, di suatu saat nanti akan ada kebaikan. Maka betul sekali Pak Prof Aziz itu adalah hidup masih koma. Betul sekali. Kita ke belakang zaman Nabi Muhammad SAW, ada yang namanya sahabat Nabi sebelum masuk Islam yang sangat disegani, yaitu Umar bin Khattab. Siapa saja akan takut kepada Umar bin Khattab. Dengan kekuatan doanya Nabi Muhammad, akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab waktu itu masih koma, kafir masih koma. Ternyata beliaunya masuk Islam. Mungkin ada cerita terbalik. Ada yang namanya, saya pernah mendengar kisah, yaitu Barseso. Pak Ustadz ya Barseso. Barseso itu adalah seorang kiai yang sangat alim. Murid-muridnya sangat segan di situ, punya kelebihan. Jadi setiap harinya beliau itu adalah sujud kepada Allah dan melakukan sholat. Alim sekali. Ternyata ada setan yang mewujudkan diri sebagai manusia. Dianggap si yang sholat di dekat Kiai Barseso itu adalah lebih tinggi ilmunya, sujudnya lebih khusyuk dan sebagainya. Akhirnya Kiai Barseso menanyakan, Pak, saya lihat mulai tadi sampai sholat lebih khusyuk daripada saya. Perbuatan sampai lebih baik dari apa yang saya kerjakan. Apa sih Pak konsep dari semua itu? Ya,
si setan yang berwujud manusia tadi mengatakan kepada Syekh Barseso, "Ini saya bisa lebih khusyuk ini adalah karena saya sebelumnya pernah melakukan sebuah kesalahan lagi. Sehingga saya pada saat sholat menghadap pada Allah itu akan lebih khusyuk. Kalau saya kan belum pernah melakukan sebuah kesalahan, maka kekhusyukan saya itu adalah biasa-biasa saja." Nah, itu kelebihan orang yang sebelumnya nakal, kemudian dia tobat benar, itu insya Allah apa yang dikerjakan itu adalah lebih khusyuk. Banyak contoh-contoh ya, seperti yang di Jakarta dulu, yaitu seorang preman kemudian sekarang mendirikan sebuah pondok pesantren, ada di sana. Singkat cerita, Syekh Barseso mengikuti saran si orang yang di sebelahnya tadi. "Apa dulu yang kamu perbuat?" "Yang dulu saya perbuat itu adalah minum, medok, membunuh. Tiga-tiganya semua pernah saya lakukan. Akhirnya saya sekarang tobat saya membuat saya sholat itu adalah lebih khusyuk." Kata Syekh Barseso, "Oh betul juga." Syekh Barseso mau membunuh orang, khawatir karena membunuh ada dosanya besar. Akhirnya dipilih perbuatan yang paling ringan, yaitu minum. Pergi di tempat orang yang jual minum, begitu minum ternyata Barsesonya teler. Satu perbuatan sudah dilaksanakan. Di saat teler melihat ternyata si penjualnya itu cantik, akhirnya diperkosa. Begitu diperkosa, suaminya datang. Biar jejaknya tidak ketahuan, suaminya dibunuh. Lengkap sudah. Di saat Barseso diadili bahwa kiai itu adalah melakukan perbuatan konkursus, yaitu 3 perbuatan pidana sekaligus dilakukan, maka kiai itu divonis dengan hukuman mati. Nah, inilah sebuah kisah bahwa apa yang telah kita perbuat ini semua itu adalah masih koma. Bisa jadi sekarang adik-adik yang dulu yang disanggupi untuk P3K yang kedua, sekarang keluh kesah. Jangan keluh kesah, semua itu masih koma. Oh demikian, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di sini, sekarang jabatannya ini, itu semua itu masih koma. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kalau nggak salah, kita disuruh berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Jadi Allah itu adalah yang membolak-balikkan hati kita. Kadang-kadang iman kita itu dalam keadaan yazid, kadang-kadang iman kita itu dalam keadaan menurun. Semua Allah yang menggerakkan. Maka kita disuruh berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan muslim, iman kita itu tetap dalam keadaan naik. Jadi dari pelajaran tersebut bisa kita simpulkan, hidup di dunia jangan merasa kagetan. Kalau ada musibah jangan terlalu mengeluh. Kalau ada musibah, maka kita harus menganggap kehidupan musibah itu sekarang masih koma. Dan suatu saat
nanti bisa musibah itu dibalas dengan sebuah kenikmatan. Oh demikian, pada saat kita memperoleh kenikmatan, kenikmatan yang sekarang kita peroleh itu juga masih koma. Maka kenikmatan yang sekarang kita peroleh yang masih koma itu manfaatkan. Manfaatkan betul-betul. Dengan kenikmatan itu akhirnya kalau toh kita nanti mendapat musibah, paling tidak kita itu pernah memanfaatkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira gak usah panjang lebar, dan terima kasih Pak Tontowi tadi sudah mengimami sholat zuhur. Bukan sengaja saya melambatkan diri karena ketua majelis kayaknya hari ini adalah terakhir mau pulang, jadi ya tinggal sedikit, akhirnya tadi diselesaikan. Ya demikian, semoga bermanfaat. Paling tidak ingat kepada materinya, tapi ingat kepada judulnya, itu sudah bagus. Hidup masih koma, belum titik. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia atas materinya tentang hidup masih koma tadi. Luar biasa. Saya acara mohon undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.